Selamat malam Bapak-Bapak, saya izin memberikan video tutorial pengisian pelaksanaan program kerja di Simaster biar bisa klaim jam kerja dan klaim presensi kegiatan. Kalau ada kekurangan bisa tanyakan saja lewat chat, karena kalau daring kan Bapak-Bapak tidak bisa potong saya untuk konfirmasi atau klarifikasi ya, jadi memang agak sulit. Jadi bisa langsung tanyakan aja kalau ada kesulitan, Pak. Oke. Pertama-tama harus dilakukan adalah isi rencana timeline di sheet subunit masing-masing. Nah, cara mengisinya bagaimana? Kami semua mulai dari tanggal 1 Juli, yaitu besok ya. Nah, ini isi aja proker apa yang Bapak ingin laksanakan mulai dari besok. Misal, kalau saya ini Cirabet Silimut Sugiyarno, berarti saya isi di bagian sini kan ya Pak. IB1, saya mau mulai dulu dan melakukan proker IB1, yaitu tentang ekowisata. Berarti saya tulis saja nih IB1. Dan warna itu mencerminkan tahapan program kerjanya. Di sini bisa dilihat di sheet kode. Misalnya merah literasi, kuning koordinasi stakeholder, dan etc. Kalau misalnya Bapak ada lebih dari 5 tahapan, bisa tinggal tambahin warna baru untuk tahapan selanjutnya. Dan cara melihat tahapan itu gimana? Tahapan itu ini sih, subkegiatan ini. Atau apa ya, volume yang udah Bapak masukkan di usulan program kerja sebelumnya. Yang di Simaster yang kita upload kemarin-kemarin itu. Nah, cara menentukan jam kerjanya bagaimana? Cara menentukan jam kerjanya adalah, ini saya contohin punya saya aja ya. Misal tanggal 1 Juli besok, saya ada proker IB1 selama 5 jam, dari jam 8 sampai jam 1, warna merah studi literasi. Itu saya menentukan 5 jamnya dari sini. Kan saya udah tentukan alokasinya bahwa studi literasi akan saya lakukan selama 3 hari, selama 5 jam per harinya, sehingga total 15 jam. Sebenarnya nggak harus saklek 3 hari 5 jam, yang penting totalnya tuh segini, sehingga total jamnya 58. Nah, total jam 58 ini kan apa yang Bapak-Bapak sudah input di program, usulan program kerja kemarin, jadi harus terpenuhi juga, makanya jamnya harus sesuai sama ini, total jam dan total jam program. Nah, biar gampang saya ikutin aja yang sudah saya alokasikan sebelumnya, berarti selama 3 hari saya bakal ngerjain ini 5 jam gitu. Untuk studi literasi program kerja pertama saya, program kerja IB1. Makanya saya di sini alokasikan 5 jam. Nanti saya alokasikan lagi untuk studi literasi IB1 tuh di hari tanggal 4 Juli, nih 5 jam juga. Ini 5 jam juga. Aduh, ini 5 jam juga. Aduh, ini 5 jam. Terus ada lagi nih hari Minggu ya, kayaknya 5 Juli 5 jam. Ya, gitu. Sebenarnya Bapak kalau melakukan dua proker bersama dalam satu hari yang sama, atau satu hari mengerjakan, fleksibel aja sih Pak, bisa dipakai untuk apa aja selama satu hari ini. Yang penting total jamnya sesuai dengan alokasi yang sudah Bapak input di sini. Karena ini kan diinput juga ke program, usulan program kerja di Simaster ya, jadi harus terpenuhi gitu. Oke, kalau itu udah, baru Bapak-Bapak, saya lupa udah kasih tau ini apa belum, cuma kita bikin 1 minggu dulu biar praktis. Jadi sampai tanggal 5 Juli, dari 1 Juli sampai tanggal 5 Juli. Sekitar 1 minggu ya. Nah, kalau sudah Bapak-Bapak ke Akademi Kemahasiswaan, KKN, pendaftaran, seperti biasanya, baru cari ini, pelaksanaan program. Nah, cara inputnya adalah, saya contohkan di yang saya belum isi aja ya. Misal ini kosong. Ini Bapak pencet tambah. Nah, judul ini diisi dengan ini, tahapan atau subkegiatan, subliterasi, koordinasi, penyusunan materi, pelaksanaan program, penyusunan laporan,
Atau mungkin ada versi yang Bapak-Bapak sudah buat sendiri tahapannya. Nah, itu di sidangan ini. Salah satu aja ya, misal untuk sekarang kita pakai studi literasi. Nanti anggota itu adalah anggota lain yang membantu program kerja Bapak. Misalnya ini Ariel dan Makapeli bantu Bapak. Pelaksanaan itu adalah tanggal pertama dimulainya kegiatan atau tahapan program kerja ini. Misalnya saya mau contohkan dengan program kerja pertama saya, Merintis Ekowisata Sejamur. Ini studi literasi, tahapan studi literasi saya itu dimulai pada pertama kalinya tanggal 1 Juli. Berarti nanti di situ saya masukkan 1 Juli. Lokasinya ini nggak perlu sesuai sama koordinat sih, Pak. Tapi karena isu literasi, saya contohkan aja Pondokan Dit Kamojing, karena kan cuma riset aja ya. Nanti ini simpan kalau udah. Nah, contohnya itu nanti seperti ini. Loading. Seperti ini. Ini nanti kayak gini, Pak. Tapi ini hanya untuk literasi aja. Nanti kalau misalnya Bapak mau masukin jam kerja atau pelaksanaan program untuk tahapan koordinasi dengan stakeholder, nanti harus tambah lagi biar kayak gini koordinasi dengan siapa gitu, stakeholder gitu. Jadi setiap tahapan harus beda. Nah, nanti kalau misalnya Bapak udah masukin misal studi literasi tadi contohnya, jangan langsung stop di situ. Bapak harus tambahin lagi apa yang Bapak lakukan pada saat tahap studi literasi tersebut. Nanti jatuhnya kayak gini, yang kajian terkait kebutuhan, perizinan dasar yang relevan dalam rencana pengembangan dan edukasi, lalala. Nah, ini tuh menjadi media Bapak bisa klaim jam kerja dan presensi kegiatan. Makanya jangan sampai lupa untuk menambahkan lagi gitu. Caranya adalah kalau misalnya yang tahapan pertama yang ini sudah diinput, Bapak ke kegiatan, lalu tambah. Di sini Bapak-Bapak spesifikasi lagi mau ngapain studi literasinya. Misal kalau misalnya tentang narkotika, studi literasi terkait bahaya narkotika terhadap kebugaran jasmani. Pelaksanaannya itu hmm, tergantung apa yang Bapak-Bapak tulis di sheets. Misalnya, Bapak-Bapak mau masukin ini 5 jam pertama terkait studi literasi program kerja tertentu. Berarti ya ikutin aja ketentuan di sini. Berarti nanti tanggalnya tanggal 1 Juli dari jam 8 sampai jam 12. Oke, kita masukin itu coba ya. 1 Juli dari jam 8. 8. Nah, ini cuma jam mulai dan tanggal, durasinya nanti masukin lagi. Misalnya saya tadi 5 jam, berarti 300 menit. Tapi nanti, kalau misalnya studi literasi ini ada dalam beberapa hari yang berbeda, maka Bapak-Bapak harus bikin baru lagi gitu di sini. Jadi nanti em, ininya bakal ada dua turunan dari studi literasi ini. Tergantung harinya apa. Misal ini kan 1 Juni, salah lagi saya masih 1 Juli gitu. Nanti Bapak mau ada lagi studi literasi tanggal 2 Juli. Nah, berarti Bapak harus tambahin lagi di sini yang nanti pelaksanaannya tanggal 2 Juli gitu. Jadi ini hanya untuk per hari doang. Iya, per hari. Atau iya per hari doang.
Gimana ya, per hari, per hari atau ya sih per hari saya em, rekomendasinya per hari aja gitu. Atau kalau misalnya bapak-bapak mau, ya deh per hari aja Pak. Maaf ya saya mikir lama dulu. Baru, oke, saya lanjutin contohinnya. Tadi masih contoh Goodness Money. Masih pakai contoh 1 Juli jam 8. Aduh, 1 Juli jam 8, durasi 300. Nah, sasaran ini bisa ikutin aja apa yang Bapak udah tulis di, aduh, salah pencet, di sheets. Misalnya ini masyarakat, masyarakat gitu, atau kalau saya sih, misal anak-anak dan atau remaja gitu. Ya bisa masukin aja anak-anak dan atau remaja. Jumlah masyarakat terlibat kan ini masih sulit literasi ya, riset berarti nggak ada, berarti kasino. Deskripsi ini ya jelas saya apa harus diapain, kayak kegiatan yang ngapain gitu. Sumber dananya institusi pemerintah atau lain-lain bisa. Nanti jumlah dananya karena ini masih studi literasi, masih riset, tidak ada dana yang perlu dikeluarkan, nol saja. Hasil kegiatannya juga ntar em, isi sesuai judul aja, hasil yang diharapkannya apa, baru nanti simpan gitu. Gitu sih Pak. Nanti hmm, nanti ketika jamnya sudah mulai jam 8 misalnya, ini nanti tab belum presensi ini, item belum presensinya kan berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah begitu, Bapak-Bapak tinggal pencet klik, nanti bakal masuk presensinya gitu. Tapi Bapak-Bapak hanya bisa presensi antara jam 8 sampai jam 1 sesuai jadwal yang Bapak-Bapak sudah input. Gitu ya, Pak. Kalau ada yang kurang jelas, tolong tanyakan saja. Dan, oh ya, ini harus sudah di-input. Nggak harus malam ini sebenarnya, tapi harus sebelum eh, jam. Iya, sebelum jam kerja yang Bapak sudah rencanakan di sheets ini. Karena kan sheets ini merupakan acuan yang Bapak akan referensi ketika Bapak masukin jam kerja di semester. Dan selain itu juga sheets ini berguna untuk melihat apakah Bapak ada jam kerja yang bentrok dengan program bantu. Misalnya kayak, jadi karena kalau Bapak-Bapak mau ngebantu program kerja yang lain, karena kan minimal harus ada 88 jam untuk membantu program kerja yang lain, itu jamnya tidak boleh bentrok dengan jam kerja Bapak untuk program kerja Bapak sendiri. Jadi kalau misalnya mau bantu program kerja yang lain, ya udah bantu aja, nggak bisa multitasking gitu barengan, nggak bisa. Jadi kalau misalnya misal saya mau bantu, nah ini, saya mau membantu Keira dari sini sampai sini. Nah, dari jam itu saya nggak boleh ambil apa-apa lagi. Saya cuma boleh bisa bantu Kira. Makanya saya taruh untuk program kerja saya sendiri itu setelah program kerja Kira beres di sini. B1 dari jam 2 sampai jam, pokoknya setelah program kerja Kira beres. Gitu sih Pak, fungsi ini tuh untuk menjadi acuan dan untuk lihat apakah jadwalnya bentrok dengan program kerja bantu yang Bapak mungkin kontribusi. Oke, sekian Pak. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan saja. Terima kasih. Sama video.